Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 81. Jong Suk meletakkan kembali cangkirnya ke meja dan menggaruk bagian belakang kepalanya sambil tertawa canggung. Siapa yang memberitahumu hal itu? Hei, aku, sebagai presiden perusahaan ini, harus mengetahui semua yang terjadi di sini. Jika kamu punya kabar baik seperti itu, seharusnya kamu memberitahuku terlebih dahulu. Saya pikir masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kudengar dia bekerja di sebuah perusahaan di sekitar sini di kota Cheonan. Benarkan? Ya, dia bekerja di sebuah perusahaan elektronik. Dia bekerja di pusat penelitian mereka. Kalau dia bekerja di pusat penelitian, dia harus punya gelar sarjana. Kenapa dia mengambil kelas di Politeknik Chollege? Benar, dia lulus dari Universitas Hanseo di kota Dangjin. Dia tidak mengambil jurusan teknik di perguruan tinggi sehingga perusahaannya mengizinkan dia mengambil beberapa kelas teknik di perguruan tinggi Politeknik. Perusahaannya mendukung biaya pendidikannya seperti saya. Saya kira Anda akan menikah sebelum saya menikah. Kamu harus menikah sebelum aku, kawan. Aku lahir sebelum kamu, tapi kamu tidak perlu menunggu aku menikah sebelum kamu. Jika kamu menemukan gadis yang baik, kamu menikah dulu. Kami belum seserius itu. Aku belum terlalu membicarakan pernikahan dengannya. Apakah gadis itu juga menyukaimu? Saya kira demikian. Kalau begitu nikahi dia, kawan. Tunggu apa lagi? Saya mencoba. Bagaimana dengan orang tuanya? Apakah mereka dari sini? Ya, ayahnya adalah seorang agen real estate, dan ibunya mengelola toko rambut. Dia tinggal di kondominium Jugong di kota Baekseok di kota Cheonan. Aku sangat bahagia untukmu, Jong Suk. Jika kamu punya kesempatan, aturlah pertemuan dengannya. Aku ingin bertemu dengannya. Haha, oke, kawan. Manajer Jong Suk Park tersenyum naif. Limondale Dion mengirimkan pesan kepada GH Mobile bahwa mereka akan segera mengirimkan personelnya ke GH Mobile untuk melakukan uji tuntas. Gunho segera menghubungi pengacara Yang Jin Kim. Pengacara Kim, ini saya, Gunho Go. Kami baru saja menerima pesan dari Limondale Dion, mereka akan segera mengirim orangnya ke sini. Kapan mereka bilang mereka akan tiba? Ini tanggal 20 bulan ini. Mereka akan mengirimkan 3 orang termasuk Wakil Presiden Brandon Burke. Lagi pula, mereka datang ke pabrik Anda di kota Jiksan, bukan pabrik di kota Asan. Karena ini adalah pabrik baru yang maju, saya yakin mereka akan terkesan. Kenapa kamu tidak datang ke sini juga? Saya akan pergi ke Bandara Internasional Incheon pada hari pertama untuk menyambut mereka dan saya akan datang ke pabrik Anda di kota Jiksan pada hari terakhir kunjungan mereka. Kenapa? Tidak bisakah kamu datang ke sini setiap hari selama kunjungan mereka? Ada pekerjaan lain yang harus aku selesaikan. Kehadiranku selama penyelidikan mereka tidak akan membantu apapun karena aku tidak punya pengetahuan tentang lapangan. Apakah kamu sudah menemukan penerjemah? Belum, aku akan menemukannya. Gunho sedang memikirkan siapa yang harus dia minta untuk pekerjaan penerjemahan. Mungkin saya harus bertanya kepada Presiden Jong Suk Sin dari GH Media apakah dia mengenal penerjemah yang baik. Dia mungkin memiliki koneksi yang baik dengan orang-orang yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar karena dia telah memberikan pekerjaan penerjemahan kepada orang-orang itu. Gunho menelepon Presiden Jong Suk Sin. Oh, Presiden Gunho Go. Ini Jong Suk Sin yang berbicara. Bagaimana keadaan di sana? Semuanya baik-baik saja. Saya sudah mengirimkan laporan untung dan rugi kami untuk kuartal ini melalui email. Saya tidak memanggil Anda untuk itu. Apakah Anda mempunyai seseorang yang ingin Anda rekomendasikan untuk pekerjaan penerjemahan? Interpretasi bahasa Inggris. Ya, ada sebuah perusahaan di AS bernama Limondale Dion, dan itu adalah perusahaan kimia multinasional. Saya mencoba menjalin usaha patungan dengan mereka dan saya memerlukan penerjemah selama 3 hari. Kapan kamu membutuhkannya? Mereka akan mengirimkan personelnya kepada kami pada tanggal 20 bulan ini ke Bandara Internasional Incheon. Saya akan membutuhkan juru bahasa mulai hari itu untuk 3 hari berikutnya, jadi totalnya 4 hari jika saya sertakan hari-hari ketika mereka tiba dan berangkat. Saya kenal seseorang untuk pekerjaan itu. Dia melakukan pekerjaan penerjemahan untuk kami, biasanya untuk buku yang berhubungan dengan bisnis.
Dia dulu pernah bekerja di Amerika sebagai manajer cabang. Dia juga belajar di Amerika. Dia memulai pekerjaan penerjemahannya setelah pensiun. Anda mungkin menginginkan dia untuk pekerjaan penerjemahan untuk pekerjaan dengan Limondale Dion, daripada mendapatkan instruktur bahasa Inggris muda di perguruan tinggi untuk pekerjaan yang sama. Dia dulu bekerja sebagai manajer cabang di AS. Kedengarannya bagus sekali. Bisakah Anda mengirimnya ke Bandara Internasional Incheon pada tanggal 20 bulan ini jam 11 pagi? Kami akan menjemputnya dari sana. Tentu, aku akan segera memberitahunya. Gunho memberitahu para manajer dan direktur bahwa Limondale Dion akan segera mengirimkan personel mereka ke perusahaan selama pertemuan. Mereka akhirnya datang. Tuan manajer pabrik, mohon minta para pekerja di bidang produksi untuk membersihkan mesin dan peralatan. Saya juga akan meminta mereka melakukan perbaikan cat pada mesin yang catnya terkelupas. Juga, tolong periksa peralatan labnya juga. Kami akan memeriksa semua peralatan yang ada di pusat penelitian, termasuk yang jarang kami gunakan. Tuan Direktur Yun, Anda bilang pembongkaran pabrik di kota Asan sudah selesai, kan? Ya Pak, minggu lalu turun hujan. Bisakah Anda memeriksa tanah apakah ada lubang atau apapun karena hujan? Mereka akan mengunjungi tanah di kota Asan. Baik, Pak. Saya akan minta pekerja kita meratakan tanah dengan roller. Gunho memanggil manajer urusan umum setelah pertemuan berakhir. Kami akan kedatangan personel Limondale Dion pada tanggal 20. Saya baru mendengarnya dari direktur penjualan, Tuan. Saya pikir Anda harus pergi ke Bandara Internasional Incheon hari itu untuk menjemput mereka. Tidak masalah, Tuan. Penerjemah kami juga akan ada di sana. Mengapa Anda tidak menyewa mobil van agar bisa membawa semuanya dalam satu mobil? Harap pastikan Anda mendapatkan model baru dan bersih. Ya Pak, saat kamu pergi ke bandara untuk menyambut mereka, bawalah Hee-jong Park bersamamu. Dia akan membantumu. Baiklah, Tuan. Apakah saya sedang mengemudi? Haha, tidak, sebaiknya jangan. Sebaiknya fokus pada personel Limondale Dion. Saya akan minta kirimkan sopir beserta mobil sewaannya. Bagaimana kalau saya mengambil asisten manajer urusan umum? Dia dan saya bisa mengemudi secara bergantian. Apakah Departemen Urusan Umum akan baik-baik saja tanpa Anda dan asisten manajer? Seharusnya tidak apa-apa. Mereka bisa menghubungi kita jika mereka membutuhkan kita, dan kita juga punya pemimpin tim. Baiklah kalau begitu. Asisten manajer dan Hee-jong Park adalah orang-orang yang tampan. Mereka pantas menyambut tamu kita. Saya juga terlihat baik-baik saja, Tuan. Haha, oke. Kamu diberhentikan. Kalau begitu, aku akan mencari van sewaan yang bagus sekarang. Manajer urusan umum membungkuk kepada Gunho sebelum dia meninggalkan kantor. Itu adalah hari ketika orang-orang dari Limondale Dion tiba. Manajer urusan umum GH Mobile menuju ke Bandara Internasional Incheon bersama asisten manajer dan sekretaris. Pengacara Yang Jin Kim dan penerjemah yang pernah bekerja sebagai manajer cabang di AS untuk sebuah perusahaan besar berada di ruang tunggu. Pengacara Kim, saya rasa kita pernah bertemu pada upacara peresmian gedung. Benar, Anda yang memimpin upacaranya, bukan? Bagaimana kabar Presiden Go? Dia baik-baik saja. Saya harus meninggalkan bandara segera setelah kita bertemu dengan orang-orang dari Limondale Dion. Setelah penyelidikan mereka selesai, saya akan datang ke pabrik di kota Jiksan pada hari terakhir. Saya sudah membicarakan hal ini dengan Presiden Go. Ah, benarkah? Manajer urusan umum memandang pria berusia 50-an dengan rambut beruban, yang berdiri di samping pengacara Kim. Apakah Anda penerjemahnya, Tuan? Ya, benar. Presiden Jong Suk Sin dari GH Media. GH Media kemudian merujuk saya ke pekerjaan ini. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda selama 4 hari ke depan. Kami menyambut Anda, Tuan. Saya manajer urusan umum GH Mobile. Manajer urusan umum memberikan kartu namanya kepada penerjemah. Wisatawan mulai keluar dari gerbang keluar bandara. Ada banyak orang Amerika di antara mereka. Pengacara Kim melambaikan tangannya saat melihat Wakil Presiden Brandon Burke dari Limondale Dion. Pengacara Kim dapat dengan mudah mengenali Tuan Brandon Burke. Manajer urusan umum, asisten manajer, sekretaris Jong Hee Park, Tuan Brandon Burke dan orang lain dari Limondale Dion saling bertukar kartu nama. Penerjemah juga memperkenalkan dirinya kepada mereka.
Diperlukan waktu sekitar 2,5 jam dari sini ke pabrik kami di kota Jiksan, kota Incheon. Kami diinstruksikan oleh Presiden Gun Ho-go untuk mengantar Anda berkeliling kota Seoul sebelum datang ke kota Jiksan. Kami akan mengantar Anda ke Istana Gyeongbokgung dan Menara Namsan. Tidak, Tuan Brandenburg menolak tawaran itu. Kami akan mengunjungi Seoul untuk tur pada hari terakhir setelah penyelidikan kami selesai. Jika kami mengembalikan pabrik kami tanpa mengajak Anda berkeliling, kami akan ditegur oleh Presiden kami. Baiklah, kalau begitu mari kita jalan-jalan sebentar keliling kota Seoul sebelum menuju ke kota Jiksan. Ini kunjungan kedua saya ke Seoul, tapi kedua bapak-bapak ini belum pernah ke sini. Van Starex dengan semua orang di dalamnya berangkat dari Bandara Internasional Incheon dan menuju ke Seoul. Mereka melewati Pulau Yeouido dan tiba di gerbang Gwanghwamun. Pengacara Yang Jin Park turun dari van dan berkata, itu Istana Gyeongbokgung. Raja kita dulu tinggal di sana pada masa dinasti Joseon. Siapa patung itu? Dia adalah Komandan Angkatan Laut Yi Sun Sin. Dia adalah pahlawan perang selama perang melawan Jepang sekitar 400 tahun yang lalu. Salah satu staf Limondel Dion terlihat antusias memotret. Van Starex mengambil jalan raya setelah melakukan perjalanan singkat ke Teheran Road di Gangnam. Mereka tiba di kota Jiksan setelah jam 4 sore. Ada spanduk yang digantung di pintu masuk pabrik dan bertuliskan, menyambut Limondel Dion. Ketika orang-orang dari Limondel Dion tiba, manajer dan direktur GH Mobile keluar dan menyapa mereka. Wakil Presiden Brandenburg, terima kasih sudah datang. Oh, Presiden Gun Ho-go. Senang bertemu Anda lagi. Mereka saling berjabat tangan. Gun Ho menyapa orang yang datang untuk pekerjaan penerjemahan. Penerjemah terkejut dengan fakta bahwa Gun Ho adalah presiden yang sangat muda. Karyawan Gun Ho yang berdiri di samping Gun Ho termasuk manajer pabrik dan kepala pusat penelitian adalah orang-orang tua yang akan segera pensiun. Namun, Gun Ho terlihat muda seumuran dengan Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara. Dia harus mewarisi perusahaan dari ayahnya. Penerjemah hanya berasumsi saja. Gun Ho mengulurkan tangannya ke penerjemah untuk berjabat tangan dan berkata, saya telah mendengar banyak tentang Anda dari Presiden Jong Suk Sin dari GH Media. Saya diberitahu bahwa Anda pernah bekerja di AS sebagai manajer cabang sebuah perusahaan besar dan Anda fasih berbahasa Inggris. Terima kasih. Saya telah bekerja dengan Presiden Jong Suk Sin selama beberapa tahun. Saya menyukai pabrik Anda. Besar sekali dan indah pada saat yang bersamaan. Rombongan Tuan Brandenburg sedang mengadakan tur lapangan produksi di pabrik di kota Jiksan. Manajer pabrik sedang membimbing mereka. Tuan Brandenburg terus menganggukkan kepalanya sambil melihat sekeliling pabrik. Dia pasti terkesan dengan fasilitas yang sangat bersih dan mesin yang berkilau. Pabriknya terlihat tua di gambar, tapi sebenarnya sangat besar dan terorganisir dengan baik. Gambar yang disebutkan oleh Tuan Brandenburg adalah gambar pabrik di kota Asan, yang diserahkan Gun Ho bersamaan dengan lamarannya untuk peluang co-venturer kepada Limondel Dion. Hari sudah larut, mengapa Anda tidak beristirahat di hotel selama sisa hari ini dan memulai penyelidikan besok? Kami telah memesan kamar Anda di Onyang Hot Spring Hotel dan dekat dengan pabrik. Penerjemah kami akan tinggal di hotel-hotel yang sama. Terima kasih. Gun Ho berkata kepada Tuan Brandenburg, kota yang kita tempati saat ini adalah kota kecil, jadi hotel yang akan Anda tempati tidaklah besar. Namun kota Onyang ini terkenal dengan sumber air panasnya, yaitu sumber air panas radium. Anda akan menikmati sumber air panas tersebut, mandi. Oh, pemandian air panas. Tuan Brandenburg tampak bersemangat saat mendengar kata pemandian air panas. Karena ini adalah hari pertamamu di Korea bersama kami akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Manajer dan direktur kami juga akan bergabung dengan kami. Kami juga akan memiliki kesempatan untuk sedikit mengenal satu sama lain. Gun Ho membawa pesta Tuan Brandenburg ke Senjiwon. Ini adalah restoran hidangan lengkap tradisional Korea yang terletak di kota Baekseok, kota Cheonan. Senjiwon masih dalam bisnis sekarang. Auditor internal, manajer pabrik, kepala pusat penelitian, dan direktur Yun menghadiri pesta tersebut. Manajer penjualan tidak dapat bergabung dengan mereka karena salah satu anggota keluarganya meninggal dunia dan dia berangkat pulang lebih awal pada hari itu. Ada 12 orang di pesta itu, termasuk 3 personel dari Limondel Dion dan beberapa staf dari Departemen Urusan Umum GH Mobile.
Tuan Brandenburg memandang sekeliling restoran sambil tersenyum. Hidangan lengkap tradisional Korea keluar sesuai pesanan. Tuan Brandenburg dengan hati-hati mencicipi makanannya dan berteriak, "Bagus." Investigasi penguji Limondel Dion dimulai, itu sangat teliti dan mereka teliti. Mereka berjalan mengelilingi pabrik dengan membawa daftar periksa di tangan. Mereka memeriksa efisiensi dan efektivitas mesin serta tingkat produksi per detik. Mereka juga mengambil data biaya tenaga kerja dan jumlah unit yang diproduksi per orang. Mereka menghitung biaya penyusutan mesin ekstrusi baru yang dibuat di Jerman. Mereka meninjau catatan pemeliharaan peralatan di pabrik. Mereka bahkan memeriksa tanggal pembuangan air limbah dan menunjukkan bahwa hal itu sudah lewat waktu. Manajer pabrik dan manajer Jong Suk Park berkeringat saat berjalan-jalan di pabrik bersama mereka. Siapa yang bertanggung jawab atas lini produksi ini? Ya, saya adalah pemimpin tim di departemen produksi. Perusahaan mana yang membuat cetakan yang digunakan mesin ekstrusi untuk produk ini? Saya tidak tahu. Saya yakin manajer pabrik kami dapat menjawab pertanyaan Anda. Apa yang akan Anda lakukan jika manajer pabrik tidak ada di pabrik? Dengan baik kamu baru saja kehilangan 1 poin. Penguji lain menanyakan manajer Taman Jongsuk. Saya perhatikan bahwa audit internal dilakukan untuk sistem manajemen ISO dan laporan audit menunjukkan bahwa ada masalah dalam sistem. Ini adalah tanda tangan Anda pada laporan tersebut, bukan, manajer Jong Suk Park? Itu benar. Tolong tunjukkan padaku bagaimana kamu memperbaiki masalah ini. Itu kamu kehilangan 1 poin. Sebagian besar pekerja di pabrik berkeringat dan merasa tertekan saat penyelidikan terhadap Limondel Dion dilakukan, karena tampaknya tidak berjalan dengan baik. Berapa biaya listrik per kW? Berapa harga air per 1 liternya? Alat pemadam kebakaran ini sudah lama tidak diisi dayanya. Para penyelidik Limondel Dion bahkan membuat manajer keselamatan kelistrikan dan manajer sistem pemadam kebakaran kewalahan. Gunho tersenyum ketika menerima laporan sementara tentang penyelidikan tersebut. Adalah baik untuk melakukan penyelidikan seperti ini sesekali. Ini akan menyadarkan para pekerja saya pada kesadaran bahwa mereka harus lebih berhati-hati dan teliti dalam pekerjaan mereka. Penyidik melakukan pemeriksaan tidak hanya di lapangan produksi, tapi juga di area perkantoran. Mereka memeriksa setiap departemen di perusahaan. Mereka memeriksa departemen akuntansi, departemen urusan umum, departemen perencanaan, departemen penjualan dan juga pusat penelitian. Mereka bahkan datang ke kantor Gunho dan memeriksa sistem manajemen. Ketika mereka memasuki kantor Gunho menunjukkan kepada mereka gambar tanah kosong di kota Asan. Gambar itu diambil setelah pabrik di Asan dibongkar seluruhnya. Kalau diputuskan kami akan joint venture dengan Limondel Dion, kami akan membangun pabrik di atas tanah di kota Asan, seperti terlihat pada gambar. Pabrik baru itu akan besar dan maju seperti pabrik di sini. Kota Jiksan. Tanah di gambar tampak rapi. Tanah sudah diratakan dengan roller. Direktur Yun memasang bendera merah kecil untuk menandai garis perbatasan. Izinkan saya memberitahu Anda mengapa lokasi tanah ini ideal untuk sebuah pabrik. Pertama, terletak di pusat negara kita, sehingga merupakan lokasi yang optimal untuk mendapatkan berbagai bahan mentah dan bahan kimia yang diperlukan untuk sebuah kompleks. Kedua, dekat ke kota-kota besar seperti kota Asan dan kota Cheonan, sehingga mudah untuk terus-menerus menemukan tenaga kerja berkualitas. Ada beberapa perguruan tinggi di dekatnya juga. Tuan Brandenburg menganggukkan kepalanya sambil mendengarkan penjelasan Gunho. Ketiga, ada terminal penumpang internasional pelabuhan Pyeongtaek, tidak jauh dari sini. Secara geografis dekat dengan Tiongkok dan berada di lokasi yang sempurna untuk digunakan sebagai basis operasi ke depan untuk mengekspor produk ke negara-negara di Asia Timur. Tadi kamu bilang ada pelabuhan di dekat sini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana dari sini? Hanya butuh 20 menit. Apa, 20 menit? Itu saja. Gunho mengantar rombongan Tuan Brandenburg ke terminal penumpang internasional pelabuhan Pyeongtaek. Jika Anda naik ke titik pengamatan di sana, Anda bisa mendapatkan pemandangan terbaik dari seluruh pelabuhan. Namanya Marine Center. Gunho berjalan ke Marine Center bersama rombongan Tuan Brandenburg. Saat itu hari cerah, dan mereka dapat melihat seluruh pelabuhan dengan jelas. Mereka juga dapat melihat banyak sekali kendaraan pengekspor yang dimuat ke kapal besar. Apakah Anda melihat mobil-mobil di sana?
Sejumlah besar kendaraan diekspor ke seluruh dunia melalui pelabuhan ini. Jika Limondale Dion melakukan usaha patungan dengan GH Mobile, produk kami akan diekspor ke Tiongkok dan negara-negara lain di Asia Timur melalui pelabuhan ini. Pelabuhan Tuan Brandon Burke meminta personel lain untuk mengambil pamflet versi bahasa Inggris tentang terminal penumpang internasional Pelabuhan Pyeongtaek dan mengambil sendiri beberapa gambar pelabuhan tersebut. Gun Ho terus berbicara dengan Tuan Brandon Burke. Saya memahami bahwa Anda telah menemukan beberapa masalah selama penyelidikan pabrik kami, namun, masalah tersebut dapat dengan mudah diperbaiki dan kami akan memperbaikinya secara bertahap. Namun tidak mudah untuk menemukan pabrik yang terletak 20 menit dari pelabuhan internasional seperti ini. Jika kita memulai usaha patungan bersama di lokasi ini, Limondale Dion dan GH Mobile akan mencapai apa yang mereka inginkan. Ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi kedua perusahaan. Kamu bilang kamu punya laporan penilaian tanah itu, kan? Ya, itu telah dinilai oleh Dewan Penilai Korea. Saya akan memberikan Anda versi terjemahan dari laporan penilaian tersebut. Selain itu, saya akan memberikan Anda gambar dan denah lantai penyimpanan di Taman Industri Suzhou di Tiongkok. Pada hari terakhir penyelidikan Limondale Dion, pengacara Yang Jin Kim dari firma hukum Kim Jong datang ke pabrik Gun Ho di kota Jiksan. Pengacara Kim bertanya kepada Tuan Brandon Burke sambil tersenyum lebar. Apakah penyelidikan Anda sudah selesai? Bagaimana? Lokasi pabrik sangat bagus dan Presiden Go kaya akan dana. Mereka memiliki pekerja berkualitas dengan teknologi canggih. Anda tidak akan bisa menemukan mitra yang lebih baik dari ini. Mengapa Anda tidak membuat surat niat sebelum kamu berangkat hari ini? Tuan Brandon Burke tersenyum. Surat niat, masih terlalu dini untuk melakukan itu. Gun Ho menambahkan, letter of intent hanyalah sebuah surat untuk menunjukkan niat kita untuk berbisnis bersama. Itu bukan kontrak. Tapi itu hanya sebagai pencegahan, jadi perusahaan lain tidak bisa mencoba bersaing sekarang untuk menjadi mitra dalam hal khusus ini. Anda dan aku, kita berdua mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan mengenai masalah usaha patungan. Kita bisa melakukannya jika kita mau. Yah, ini masih terlalu dini untuk itu. Mari kita makan siang dulu dan membuat surat niat sebelum berangkat ke Seoul jam 3 sore. Aku akan meminta pers untuk bergabung dengan kita. Mari kita punya waktu untuk berdiskusi. Gun Ho menunjukkan kepada rombongan Tuan Brandon Burke sebuah ruang pertemuan kecil, sehingga mereka dapat berdiskusi dengan nyaman secara pribadi. Setelah diskusi panas di antara mereka, rombongan Tuan Brandon Burke keluar dari ruang pertemuan. Pengacara Yang Jin Kim mendekati mereka sambil tersenyum. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Yah, kita belum. Seharusnya tidak memakan waktu lama. Eknopak juga menunjukkan minat mereka untuk melakukan usaha patungan dengan kami, dan kami perlu membandingkan pro dan kontra dari kedua perusahaan. Gun Ho berkata, saya memahami bahwa Eknopak adalah perusahaan menarik yang berlokasi di kota Jinwi. Mereka memiliki lebih dari 3.000 karyawan dan merupakan perusahaan yang terdaftar di KOSD AKI. Saya yakin mereka memiliki lebih dari 100 pekerja di pusat penelitiannya saja. Namun, mereka tidak melakukannya, memiliki apa yang kita miliki. Selain itu, mereka ingin usaha patungan menjadi 51. 49. Itu benar, usaha patungan harus dimulai secara merata antar rekanan, itulah yang saya yakini. Ketika mereka menuntut 51, 49, mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengendalikan usaha patungan tanpa diganggu oleh Limondale Dion. Sejujurnya, Tuan Brandon Burke, saya memiliki dana lebih banyak daripada Presiden Eknopak. Tuan Brandon Burke sedang berpikir sambil mengusap dagunya. Pengacara Yang Jin Kim mendorongnya sedikit. Mari kita tanda tangani letter of mine. Jika kita melakukannya, Eknopak akan menyerah. Penerjemah menambahkan, saya dulu bekerja di M-Mobis dan saya pensiun dari perusahaan itu. Saya juga pernah bekerja di New York sebagai manajer cabang mereka. Dan kami sempat bekerja dengan Presiden Eknopak saat itu, dan saya ingat presiden itu punya wataknya sangat buruk. Saya diberitahu bahwa keluarganya sedang melakukan perjalanan kekuasaan yang serius terhadap karyawan Eknopak. Ada juga rumor tentang pelecehan seksual yang dilakukannya. Pelanggaran seksual. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.